Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tematik. Tema 8. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran 4. Baik, kita mulai untuk belajar pada pembelajaran 4. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Mungkin juga salah satu dari keluarga kamu ada yang bekerja di kota Tangerang. Nah, apa saja keunikannya? Mari kita pelajari bersama. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, Kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo, lakukan kegiatan berikut. Nah, pada kegiatan pertama ini ada latihan 1. Nah, agar kamu lebih mengetahui tentang keunikan dari kota Tangerang, silakan kamu ikuti kegiatan berikut ini ya. Ini kegiatan sebenarnya untuk berdiskusi, namun karena kondisinya masih pandemi seperti ini, nanti kamu dapat melakukannya sendiri saja, tidak apa-apa. Lakukan kegiatan berikut dan berdiskusilah. Kamu dapat berdiskusi dengan orang tuamu juga boleh ya. Yang pertama, cari tahu pekerjaan masyarakat Kota Tangerang. Tuliskan pada kotak berikut. Tadi sudah disampaikan bahwa Kota Tangerang adalah kota 1000 pabrik ya. Karena banyak industri di sana, banyak pabrik apa saja itu ada. Nah, kira-kira menurut kamu kalau keadaan kotanya itu banyak pabrik, itu apa pekerjaan masyarakat Kota Tangerang? Nah, sesuai dengan pemikiranmu saja, nanti silakan diisikan ya. Tuliskan 3 macam pekerjaan ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, di Kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media. Tuliskan nama bangunan dan keunikannya pada kotak berikut. Ada kolom nomor 1-5, kemudian kolom nama bangunan. Sudah Pak Guru berikan 2 contoh. Contoh pertama adalah bangunan
Museum Benteng Heritage. Kemudian yang kedua, bangunan Vihara Padumuttara. Nah, sisanya nomor 3 sampai nomor 5 nanti kamu cari tahu. Kamu boleh tanya ke orang tua atau saudaramu, ataupun kamu bisa mencari di berbagai media lain melalui buku ya, ataupun melalui internet. Silahkan. Nah, silahkan kamu jawab latihan 1 pada buku tulis kamu ya. Silahkan. Nanti diberi waktu, ini bisa kamu hentikan sementara dulu tayangan ini. Selengkapnya bisa juga kamu buka pada buku tema 8 halaman 96. Setelah kamu selesai mengerjakan latihan 1, berikutnya ada kegiatan ayo membaca. Nah, ini kegiatan yang bagus agar dapat pula melatih kemampuan kamu dalam membaca. Bacalah cerita fiksi mengenai kota Tangerang berikut ini. Mana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Ini dia ceritanya. Ceritanya berjudul Pendekar Cisadane dan Kisah yang Dilupakan. Ditulis oleh Furqon Nazali, 20 Februari 2018. Nah, nanti kamu baca sendiri ya cerita ini ya. Nanti cerita ini juga akan dikirimkan. Ini juga nanti kamu baca sendiri. Ya, baik. Setelah kamu membaca cerita fiksi tadi, tibalah kamu pada latihan 2. Pada latihan 2 ini, kamu silahkan tuliskan hal-hal berikut. 1. Menceritakan tentang apa cerita fiksi yang kamu baca. Nah, cerita tadi itu menceritakan tentang apa. Jadi setelah kamu membaca sampai selesai, kamu pasti akan tahu isi dari cerita tersebut ya. Kemudian yang kedua, adakah tokoh dalam teks yang kamu baca? Jika ada, tuliskan nama tokoh dan peranannya dalam cerita itu. Ya, silahkan kamu jawab pada buku tulis kamu. Kamu juga dapat membuka pada buku tema 8 halaman 97. Nanti kamu buka ya di buku tema 8. Silakan, selamat mengerjakan latihan 2. Setelah selesai mengerjakan latihan 2, ada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan ayo mengamati. Silahkan kamu amati. Kamu lihat pada layar, di situ ada 2 buah gambar. Ada gambar kanan dan gambar kiri. Gambar kanan ada sebuah kegiatan ya, yang orang-orangnya itu sedang mengangkat ban sepeda motor sepertinya itu ya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang ada di pabrik ini, di pabrik ban. Kemudian sebelah kirinya ini juga kegiatan orang-orang di sebuah pabrik. Pabrik apa itu? Ya, betul sekali, pabrik sepatu. Nah,
ini adalah salah satu contoh ya kegiatan-kegiatan yang ada di pabrik. Nah, kamu juga nanti bisa mencari tahu lebih banyak lagi. Barangkali orang tua kamu juga punya pengalaman bekerja di pabrik ya. Mungkin kakak kamu juga atau bahkan tetangga kamu. Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja di pabrik. Satu pabrik saja ini yang bekerja bisa ratusan orang bahkan sampai ribuan orang. Jadi mungkin salah satunya bisa saja orang tua kamu atau bahkan saudara kamu. Itu nanti silahkan kamu cari tahu sendiri ya. Berikutnya, setelah kamu mengamati gambar tadi, nah berikutnya adalah latihan 3 ya. Latihan 3. Nomor 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Nah, nanti kamu jawab kembali pada buku tulis kamu. Latihan 3 ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya. Tuliskan pada kotak berikut. Nah, untuk soal nomor 2 ini kamu diminta untuk mencari tahu apakah di sekitar tempat tinggalmu ada industri. Apa itu industri? Tadi sudah dijelaskan, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi kalau ada sebuah tempat ya atau rumah atau apa yang kegiatannya adalah mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi, itu juga disebut industri. Industri itu ada industri kecil, ada industri menengah, dan ada industri besar. Kalau di pabrik-pabrik tadi seperti pabrik sepatu dan ban itu sudah termasuk industri besar. Nah, ada juga industri kecil, yaitu industri rumahan namanya. Sama-sama membuat sebuah benda atau barang, tapi skalanya lebih kecil atau hasilnya lebih sedikit. Tapi itu sama-sama industri juga. Nah, nanti kamu cari tahu ya di sekitar tempat tinggalmu ada industri atau tidak. Kalau ada, kamu tuliskan pada kolom. Kamu bisa melihat juga pada tema 8 halaman 98. Itu. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang membersihkan beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi.
Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Nah, ayo renungkan. Kita sudah sampai pada akhir materi. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan pada kotak di bawah ini. Banyak ya yang sudah kita pelajari. Kamu tuliskan ya di kotak tersebut. Kamu buat kotak nanti di buku tulis kamu, dan kamu tuliskan apa saja yang sudah dipelajari. Baik, terima kasih. Selesai sudah materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika belum memahami, kamu bisa mengulang kembali video ini hingga kamu memahami. Terima kasih. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.